Pemirsa, hingga kini Barreskrim masih melakukan penyidikan kasus dugaan penodaan agama oleh pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sejumlah saksi dan ahli masih akan diperiksa. Pihak kepolisian menyebut akan melakukan gelar perkara jika penyidikan telah selesai. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Smito dari Barreskrim Mabes Polri. Arbida, apakah hari ini ada agenda pemeriksaan saksi dan ahli terkait dengan kasus Panji Gumilang dan kapan rencana gelar perkara akan dilakukan? Baik, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Memang benar bahwa Barreskrim Polri hingga saat ini tengah melakukan penyidikan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama, kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pemilik dari Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang sampai saat ini masih menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik. Dan saat ini kasus memang sudah dinaikkan menjadi ke tahap penyidikan. Dan lewat Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri, Juhandani menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan terbaru dan memohon untuk diberikan waktu agar fokus dalam melakukan penyidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hingga kini pemirsa dan juga Eva, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan saksi kepada 19 saksi di mana 2 di antara 19 saksi tersebut adalah pelapor Panji Gumilang dan sisanya adalah saksi ahli di mana pemeriksaan saksi itu sudah dilakukan dari minggu kemarin dan akan dilanjutkan pada minggu ini. Dan terkait dengan pemeriksaan saksi ahli pada minggu ini pun masih belum diketahui secara pasti kapan akan dilakukan pemeriksaan saksi ahli tersebut. Namun yang kami ketahui pasti adalah minggu ini akan dilakukan pemeriksaan saksi di mana beberapa saksi ahli tersebut adalah saksi ahli agama, sosiolog, ahli bahasa dan juga ahli ITE. Dan sampai saat ini memang penyidik masih melakukan fokus mendalami soal dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dalam proses penyidikan. Dan sementara itu pemirsa, pihak kepolisian pun saat ini juga masih menunggu hasil dari lab 4 di mana sebelumnya pihak kepolisian ini sudah mengumpulkan beberapa bukti. Di antaranya adalah bukti video rekaman hingga screenshot atau tangkapan layar terkait dengan kasus yang menjerat Panji Gumilang dan juga pondok pesantren yang dimilikinya. Dan di mana bukti itu juga sudah diserahkan kepada Puslap 4 Barreskrim Polri untuk nantinya akan diteliti. Dan guna mendukung pengusutan dari Barreskrim ini terhadap Panji Gumilang, nantinya juga Barreskrim akan menjadwalkan pemanggilan saksi ahli yang dimana tadi sudah saya sebutkan, dan memang keterangan ini diperlukan untuk mendukung pengusutan dari kasus Panji Gumilang. Dan hingga saat ini pun juga kepolisian masih belum mengetahui pasti kapan akan menetapkan tersangka. Dan ketika nanti tahapan penyidikan sudah selesai, pemeriksaan saksi juga sudah selesai dan juga untuk pengumpulan bukti juga sudah lengkap, nantinya menurut keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan ini menjelaskan bahwa akan dilakukan gelar perkara ketika nanti memang bukti sudah lengkap, kemudian penyidikan sudah selesai dan juga pemeriksaan saksi pun juga sudah selesai. Dan gelar perkara ini pun juga masih akan kami informasikan nanti ke depannya jika sudah ada update terbaru, karena sampai saat ini kami belum mengetahui kapan akan dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian untuk kasus yang menjerat Panji Gumilang, pemilik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Dan selain penodaan agama, pemirsa dan juga Eva, terkait dengan Panji Gumilang ini memang tindak pidana lain yang menjerat Panji Gumilang ini ada beberapa, yaitu seperti penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Di mana penyidik Barreskrim saat ini memang fokus pada menyidik terkait dengan 3 pasal, yaitu yakni pasal 156A KUHP mengenai tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 junto 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian yang terakhir adalah pasal 14 Nomor 1 Tahun 1946 mengenai peraturan hukum pidana yang mengatur terkait dengan berita bohong. Dan tidak hanya itu pemirsa, memang Panji Gumilang ini juga terjerat dengan beberapa kasus atau tindak pidana di mana untuk saat ini juga terkait dengan dana atau nomor rekening yang Panji Gumilang miliki ini saat ini memang sudah dibekukan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengaku memang telah membekukan nomor rekening dari Panji Gumilang atau nomor rekening pribadinya. Dan terkait dengan jumlah juga sudah dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa setidaknya ada sebanyak 289 nomor rekening, di antaranya rinciannya adalah 256 rekening pribadi Panji Gumilang sendiri dan juga 33 rekening lainnya adalah atas nama institusi yang sudah dibekukan oleh PPATK. Dan terkait dengan pemeriksaan sebelumnya juga Panji Gumilang ini memang sudah diperiksa pada tanggal 3 Juli 2023 lalu. Ini selama kurang lebih 9 jam dengan 26 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik, di mana memang dari beberapa materi yang diajukan oleh
tim penyidik ini juga mengenai struktur organisasi hingga sejarah dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini sendiri. Dan Eva dan juga pemirsa, ketika nanti ada informasi terupdate lainnya akan kami sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Dono Sumito untuk informasi Anda.